Awalnya, produk kerajinan di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk keperluan ritual tertentu. Seiring dengan perkembangan serta kemajuan zaman dan teknologi, produk kerajinan kini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Dengan adanya kreativitas dan kemajuan teknologi serta penelitian yang dilakukan, akhirnya, bahan yang dapat dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi. Pada prinsipnya limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu: pertama, berdasarkan wujudnya. Pertama, limbah gas. Kedua, limbah cari, dan ketiga, limbah padat. Contohnya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Contoh limbah cair diantaranya, air sabun bekas cucian, minyak goreng buangan, air bekas pencelupan, dan lain-lain. Contoh limbah padat diantaranya plastik, botol, kertas, sisa bangunan. Kedua, berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian contohnya jerami, pestisida, limbah industri seperti bahan kimia buangan, potongan bahan, limbah dari pertambangan misalnya batu-batuan, pasir dan sisa-sisa pembakaran. Limbah domestik contohnya sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas pecah, kain, bekas atau sisa dan dedaunan. Ketiga, berdasarkan senyawanya, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik, merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan, atau bisa membusuk secara mudah. Contoh, kulit buah-buahan dan sayuran serta kotoran hewan dan manusia. Limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Contoh plastik, botol beling bekas, pecah kaca. Limbah berbentuk bank ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang. Sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah ini dapat berbentuk beraturan seperti kubus, bola, atau kotak. Sedangkan bangun tidak beraturan contohnya limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Pada semester ini, akan dibahas wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bank ruang. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan. Kedua, sistem produksi. Ketiga, perhitungan titik impas atau BIP. Keempat, strategi promosi produk kerajinan. Dan laporan kegiatan hasil usaha. Pada materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dibagi menjadi ide dan peluang, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, dan perencanaan pemasaran. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan ide dan peluang adalah sebagai berikut. 1. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. Faktor teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh karyawan atau pengrajin. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. Faktor bahan baku penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. Faktor tenaga kerja yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah, jumlahnya memadai, keahlian maupun sesuai jasa. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan
dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. Faktor risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Faktor persaingan perlu dipelajari situasi yang akan terjadi disesuaikan dengan kemampuan menghadapi persaingan sehingga dipersiapkan modal dan pemasarannya. Faktor fasilitas dan kemudahan fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Faktor manajemen bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelola produk, peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, dan lingkungan. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikutnya. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat, dan jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Untuk memilih ide terbaik, maka kita harus membuat analisis SWOT, yaitu salah satu teknik dalam menentukan kelayakan usaha. Sebenarnya, analisis SWOT ini terdiri dari faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari produk tersebut. Faktor internal itu terdiri dari strength atau kekuatan. Di dalam kekuatan ini, kita bisa melihat apa aja sih kekuatan yang ada di dalam pot dari bubur kertas tersebut. Misalkan, dengan adanya pot dari bubur kertas tersebut, maka produk tersebut adalah produk yang ramah lingkungan, kemudian kuat, anti pecah, mudah dibuat, biaya produksi rendah karena biaya bahannya itu tidak ada karena dari limbah. Kemudian unik, jadi pot tersebut dapat dibuat pada berbagai bentuk. Dan faktor internal selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya dari produk tersebut itu mudah terurai atau tidak tahan lama. Kemudian bentuknya kurang halus karena dari bubur kertas biasanya masih ada sedikit benjolan-benjolan gitu ya, jadi nggak rata. Itu weakness-nya atau kelemahannya. Nah, kalau ada faktor internal, pasti ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar produk tersebut. Kalau internal itu produknya, tapi kalau eksternal itu di luar produk. Ada apa saja sih? Yaitu pertama ada opportunity atau peluang. Peluangnya kalau kita membuat produk dari bubur kertas menjadi pot itu seperti penyelamatan lingkungan karena kita berusaha untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian inovasi baik itu berbagai bentuk, berbagai material, warna dan sebagainya itu menjadi peluang bagi kita untuk memasarkan produk kita lebih jauh lagi. Kemudian pasar tanaman hias. Nah, biasanya kalau tanaman-tanaman hias itu potnya relatif unik ya, jadi dari berbagai material, berbagai bentuk. Nah, salah satu pot yang bisa kita ajukan itu adalah pot dari bubur kertas. Kemudian iklan pada berbagai platform, baik online maupun offline. Dan faktor eksternal selanjutnya adalah threats atau ancaman. Nah, di dalam ancaman ini, itu apa saja sih hal-hal yang mengancam usaha kita? Misalkan, kalau pot dari bubur kertas itu mudah ditiru, biasanya sering sekali ada plagiasi karena semua orang bisa membuat pot ini tanpa ada keahlian khusus gitu. Kemudian yang kedua ada namanya persaingan dari produk lain karena bahan lain ada yang lebih kokoh, misalkan ada dari semen atau dari bahan-bahan lain, itu akan menjadi ancaman bagi produk kita. Nah, itu adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita terapkan pada berbagai ide kerajinan yang kita punya. Kalau kita punya 4 ide kerajinan, maka analisis SWOT yang kita buat ada 4 juga. Nah, dari 4 analisis SWOT ini, kita akan bisa menentukan produk apa sih yang paling tepat untuk kita jual,
Nah, cara menentukan produk yang tepat atau produk yang paling bagus untuk kita jual, kita lihat dari strength dan opportunity-nya. Maka kita bisa lihat strength dan opportunity yang paling besar, kekuatan dan peluang yang paling besar di antara ide kerajinan yang lainnya. Atau kalau kita bisa lihat weakness dan strength-nya, kita bisa melihat kelemahan dan ancaman yang paling kecil. Jadi dari semua ide kerajinan, mana sih kekuatan dan peluang yang paling besar, atau kelemahan dan ancaman mana sih yang paling kecil, kemudian kita pilih satu ide kerajinan yang terbaik. Mari sahabat belajar di rumah, kita berwirausaha dan berkarya melalui ide kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Semoga kita dapat menyumbangkan langkah-langkah kita untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang ada di dunia ini.